Bismillahirrahmanirrahim. Surat Maryam. Surat Maryam Makkiyah, surat ke-19 sampai 98 ayat. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kaf ha ya ain sod. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria isnadaya rabbahu nidaan hofian. Qala rabbi inni wahannal admu minni wasta'allal rasu saiban walam akun bidu'aika rabbi sakian. Wa inni hibtul mawaliya min waroi wa kannatim ro'ati akiro fahabli min ladunka waliyan yarisuni wa yarisu min ali Yaquba waja'alhu rabbi rodiyan. Wa Zakaria inna nubashiruka bihulam ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyan. Qala rabbi anna yakunu li hulamun wa kannatim ro'ati akiro wa qad balagtu minal kibari itiyan. Qala kazalika qala rabbuka huwa alayya hayyinu wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'an. Qala rabbi ij'al li ayatan. Qala ayatuka ala tukaliman nasya salasa layali sawiyan. Panaroja ala kaumihi minal mihrabbi fa'auha ilaihim ansabihu bukrotan wa asyan. Artinya, yang dibacakan ini ayat ke-1 kaf ha ya ain sod. Ayat kedua yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Tuhanku." Ayat kelima, dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi. Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya.
Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua." Allah berfirman, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu. Padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali." Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat." Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu dia memberi isyarat kepada mereka, "Bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang." Hikmah ayat 1-6. Al-Quran banyak memuat kisah inspiratif. Allah menceritakan kisah Maryam dengan detail agar dapat diambil pelajaran. Boleh menyampaikan keluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis seputar ayat, Rasulullah SAW bersabda, Nabi Zakaria alaihissalam adalah seorang tukang kayu. Dia makan dari hasil pekerjaan tangannya sendiri. HR Muslim. Dari Anas bin Malik RA, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku sesuai dengan perasaan hambaku terhadapku. Aku bersama hambaku ketika dia berdoa." HR Ahmad. Dari Abu Sa'id Al-Khudri RA, Nabi SAW bersabda, "Setiap muslim yang berdoa kepada Allah yang bukan dosa dan memutus silaturahim, maka Allah akan berikan 1 dari 3 dikabulkannya doa, disimpan di akhirat, atau dijauhkan dari kejelekan dan semisalnya." Sanad hadis hasan riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Kami para nabi tidaklah meninggalkan warisan. Apa yang kami banggakan, maka ia sebagai sedekah." HR Bukhari, Muslim dan Ahmad. Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja yang pada pagi hari dan sore hari membaca Subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali, maka kelak pada hari kiamat tak ada seorang pun yang datang membawa amalan yang lebih utama daripadanya, kecuali seseorang yang membaca zikir tersebut sebanyak yang dia baca atau lebih banyak lagi." HR Muslim. Ya huzil kitaba bi kuwatin wa atainahul hukma sobiyan wa hananna min ladunna wa zakauta wa kana taqiyan wa barobi walidayhi wa lam yakun jabaro asyian wa salamun alaihi yauma ulida wa yauma ya'mutu wa yauma yub'asu hayyan wa zkur fil kitabi Maryam izin tabazzat min ahliha makana sarkiyan patanazat min dunihim hijaban Fa'arsalna ilaiha ruhana patamasala bassaron sawiyan qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyan
Qala innama anna rasulu rabbiki li ahabbalaki kullama zakiyan. Qalat anna yakunu li hullamu walam yamsasni basyarun walam aku baghiyan. Qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyinun walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amrom maqdiyan. Fahamalathu fatabazzat bihi makana qosyan. Fa'aja'ahal makhaddu illa jiz'in nahlat. Qalat ya laitani mitu qabla haza wa kuntu nasyan mansyan. Panadaha min tahtiha ala tazani qad ja'ala rabbuki tahtaki sa'riyan wa huzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusakid alaiki rutoban janiyan. Artinya, wahai Yahya, ambillah atau pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami beri hikmah kepadanya Yahya selagi dia masih kanak-kanak, dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur atau Baitul Maqdis. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami atau Jibril kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Dia Maryam berkata, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci. Dia Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada seorang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina. Dia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu.
Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadanya. Penjelasannya, pelajarilah Taurat itu, amalkan isinya, dan sampaikan kepada umatmu. Pemahaman Taurat dan pedalaman agama. Hadis seputar ayatnya, ayat 14 dari Abdullah bin Ammar bin Ash'ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, ridho Allah tergantung pada keridoan orang tua, dan murka Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. HR Bukhari. Dari Jabir bin Atik RA disebutkan bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, apa yang menurutmu yang dimaksud dengan syahid? Mereka menjawab, terbunuh dalam perang di jalan Allah. Kemudian Rasulullah bersabda, syahid itu ada 7. Selain terbunuh dalam perang sabilillah, orang yang mati karena lambungnya keracunan, yang tenggelam dalam air, yang pinggangnya terserang virus, yang terkena lepra, yang terbakar api, yang tertimbun bangunan, dan perempuan yang mati karena melahirkan. HR Abu Daud. Dari Abdullah bin Mas'ud RA bahwasanya Nabi SAW bersabda, tidaklah seseorang ditimpa kesusahan ataupun kesedihan, kemudian dia membaca doa yang terjemahannya, wahai Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak dari hambamu yang laki-laki dan perempuan, dari ayahku hingga Adam, dan dari ibuku hingga Hawa. Ubun-ubunku dalam genggaman tanganmu. Telah tetap hukumanmu terhadapku. Sungguh adil kehidupan takdirmu atasku. Aku memohon kepadamu dengan wasilah nama-namamu yang engkau namakan dirimu dengannya, atau yang telah engkau ajarkan kepada salah seorang hambamu, atau yang telah engkau turunkan dalam kitabmu, atau yang engkau rahasiakan di dalam ilmu gaib di sisimu, agar sudi kiranya engkau jadikan Al-Quran sebagai hujan musim semi dalam hatiku, cahaya di dadaku, penghilang kesedihanku dan kesusahanku. Melainkan Allah pasti akan menghilangkan kesusahan dan kesedihannya tersebut, lalu menggantinya keadaannya dengan kelapangan dan kegembiraan. HR Hamad. Shadaqallahul Azim.